Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amin Bella, NIM 18 19 10 10 10 42. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai half adder dan full adder. Yang pertama, ini adalah sistem rangkaian, di mana yang atas ini merupakan rangkaian dari half adder, dan yang bawah ini merupakan rangkaian dari full adder. Rangkaian dari half adder sendiri memiliki dua gerbang, yaitu gerbang XOR dan gerbang AND. Lalu di full adder memiliki tiga gerbang, yaitu gerbang XOR, XOR, AND, dan gerbang OR. Di sini terdapat output yang biasanya disebut dengan sum, dan yang kedua adalah carry. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama pembahasannya adalah mengenai half adder. Half adder merupakan rangkaian elektronika yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari satu bit. Half adder merupakan rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari satu bit. Lalu full adder. Full adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan sepenuhnya dari dua buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari satu bit. Rangkaian ini memiliki tiga input dan dua buah output. Salah satu input merupakan nilai dari perpindahan penjumlahan. Kemudian, sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai perpindahan dan yang lainnya sebagai hasil dari penjumlahan itu sendiri. Lalu ada sum dan carry. Sum adalah hasil penjumlahan pada posisi yang sama atau strategis atau segaris. Dan carry adalah kelebihan dari hasil penjumlahan yang melimpah pada posisi yang berikutnya. Gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua buah input dan satu buah output logika. Aturannya di sini adalah gerbang XOR akan menghasilkan angka 1 jika input memiliki nilai logika yang berbeda. Jadi misalnya input yang pertama 1 dan input yang kedua 0, atau sebaliknya, input yang pertama 0, input yang kedua 1, maka akan menghasilkan output angka 1. Jika nilai logika input itu sama, maka output akan menjadi 0. Lalu ada gerbang AND. Gerbang AND memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan hanya satu output. Aturan dari gerbang AND adalah akan menghasilkan output logika bernilai 1 jika semua input logika bernilai 1 dan akan menghasilkan output logika bernilai 0 jika salah satu dari input logika bernilai 0. Lalu ada gerbang OR. Gerbang OR memerlukan dua buah atau lebih input untuk menghasilkan hanya satu output. Gerbang OR akan menghasilkan output jika salah satu dari input bernilai logika 1. Dan jika ingin menghasilkan output bernilai logika 0, maka semua input harus bernilai logika 0. Nah, penjelasan mengenai half adder. Dapat dilihat di sini rangkaian dari half adder itu sendiri. Cara perhitungannya adalah apabila kita ibaratkan yang atas ini adalah A dan yang bawah adalah B. Ini sum dan ini carry. Apabila nilai A adalah 0 dan nilai B adalah 0 dan ini adalah gerbang XOR, maka sesuai dengan sifatnya menghasilkan angka 1 jika input memiliki logika yang berbeda. Jika ini 0 dan 0, nilainya sama, maka sum akan bernilai 0. Dan carry juga akan bernilai 0 sesuai dengan sifatnya N, yaitu menghasilkan 1 jika
semua input bernilai 1. Yang kedua, jika A adalah 1 dan jika B adalah 0, maka sum adalah bernilai 1. Dan carry akan tetap bernilai 0. Yang ketiga, dibalik, jika A adalah 0 dan B adalah 1, maka nilai sum akan tetap 1 karena salah satu dari kedua ini bernilai 1 dan carry akan tetap bernilai 0. Lalu percobaan yang terakhir, apabila A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka carry akan bernilai 1 karena sifat dari n itu tadi, apabila ingin output dengan nilai 1, maka nilai A dan B juga harus sama-sama 1. Dan sum akan bernilai 0 jika inputnya bernilai sama. Penjelasan dari full adder adalah sama dengan half adder. Intinya sama, namun di sini ada beberapa rangkaian tambahan. Di sini ada input A, B, dan C in. Lalu outputnya ada sum dan C out. Kita coba yang pertama. Jika A adalah 0 dan B adalah 0, kemudian diproses di gerbang XOR, maka outputnya adalah 0. 0 masuk ke dalam gerbang XOR lagi, dan C adalah 0, maka hasilnya adalah tetap 0. Begitu juga sama dengan di Cout. Apabila hasil dari A dan B adalah 0, dimasukkan ke dalam N, maka hasilnya akan tetap 0. Dan hasil dari B, input B adalah 0. Dimasukkan ke dalam N, maka hasilnya tetap 0. 0 dan 0 dimasukkan ke dalam gerbang OR, maka hasilnya juga akan tetap 0. Percobaan yang kedua, jika A adalah 1 dan B adalah 0, maka XOR-nya akan memiliki output 1. Karena sifatnya adalah jika memiliki nilai input yang berbeda, maka outputnya adalah 1. 1, kemudian C adalah 0. Output ini 1 dan C adalah 0, maka output di sum adalah 1 karena memiliki input dari yang sebelumnya adalah berbeda, 1 dan 0. Begitu juga seterusnya sampai didapatkan nilai seperti pada tabel di samping. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.